Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustazah kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah di bulan suci ini dengan baik. Dan tetap semangat ya mengikuti pelajaran kita hari ini. Hari ini masih bersama Ustazah Renti Sasmita dan Ustazah Eka Iramadhani. Kita akan belajar tema 8, subtema 1, peristiwa siang dan malam. Kita sudah belajar ini dari pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika. Hari ini muatan pelajaran kita adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman kita ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, mengikuti video pembelajaran kali ini, Ananda diharapkan pertama, dapat mengenal berbagai jenis aktivitas air dengan tepat. Yang kedua, Ananda juga dapat mempraktikkan pengenalan jenis aktivitas air dengan baik. Nah, kita langsung ke pelajaran yang pertama ya. Yang pertama, pelajaran kita yaitu aktivitas dasar kolam renang. Nah, siapa yang suka bermain di kolam renang? Pasti Ananda semua sangat bersemangat ketika diajak bermain di kolam renang. Apa aja sih aktivitas dasar ketika kita berada di kolam renang? Yuk kita pelajari bersama. Beraktivitas di air memang sangat menyenangkan. Salah satu olahraga air adalah berenang. Berenang berguna untuk melatih otot kita. Berenang juga baik untuk pertumbuhan. Kita mulai dengan berlatih di kolam yang dangkal ya. Ingat, harus tetap dalam pengawasan Umi, Abi, Bunda, Ayah, dan orang dewasa. Sebelum berenang, kita harus melakukan pemanasan agar terhindar dari cedera. Kemudian kita basahi tubuh dengan air kolam. Dengan begitu, tubuh akan terbiasa dengan suhu kolam. Kita awali latihan dengan melakukan aktivitas dasar di kolam. Aktivitas dasar merupakan awalan sebelum belajar berenang. Ada berbagai aktivitas yang dapat kita lakukan di dalam air. Kita perhatikan ya caranya dan lakukan dengan seksama. Yang pertama ialah duduk di tepi kolam. Jadi ketika sampai di kolam renang, kita tidak boleh langsung menceburkan diri di kolam ya. Pertama, duduklah di tepi kolam. Lihatlah teman kita Edo, duduk di tepi kolam renang. Duduk di tepi kolam merupakan awal pengenalan air. Kita bisa memulainya dengan duduk di tepi kolam. Perlahan-lahan kita masukkan kaki ke dalam kolam. Kemudian kita gerakkan kedua kaki dalam kolam. Kita bisa melakukannya sambil membasahi tubuh. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian suhu air dengan suhu udara di sekitar kita. Yang kedua adalah kita bisa mencoba berdiri di dalam air. Nah, setelah melakukan duduk di tepi kolam, selanjutnya kita akan berdiri di dalam air. Kita lakukan dari posisi duduk di tepi kolam ya. Nah, setelah duduk di tepi kolam, kita masukkan kaki ke air, kemudian turunkan kaki hingga menyentuh dasar kolam. Perlahan saja kita coba berdiri dengan badan tegak. Sambil berdiri, kita basuh tubuh dengan air. Kegiatan yang ketiga yaitu mengayun lengan di dalam air. Setelah kita terbiasa bisa berdiri di dalam air kolam, kita bisa melanjutkan aktivitas dengan bermain air. Sambil berdiri, kita ayunkan kedua lengan di dalam air. Kita bisa mengayunkan lengan ke depan, belakang, ke kanan, dan ke kiri. Nah, itu adalah aktivitas dasar di kolam renang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang permainan di air. Bermain di air sangat menyenangkan. Kita pilih kolam yang dangkal untuk bermain ya. Kolam yang dangkal berarti airnya setinggi lutut. Kita harus berhati-hati agar keselamatan terjaga.
Juga Ananda harus ingat harus dalam pengawasan orang tua. Banyak permainan yang bisa kita lakukan di air. Berikut diantaranya permainan di air yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu permainan menenggelamkan balon. Hal ini kita menggunakan balon ya. Lihatlah teman kita berusaha menenggelamkan balon di dalam air. Permainan ini menggunakan sebuah balon. Kita lakukan dengan posisi berdiri di kolam. Perlahan kita masukkan balon ke dalam air. Dorong balon hingga tenggelam dengan tangan. Lalu kita lepaskan kedua tangan dari balon. Balon akan naik ke permukaan kolam. Kita bisa melakukannya berulang-ulang. Yang kedua, yaitu permainan jongkok berdiri. Kita awali permainan ini dengan posisi berdiri. Nah, kita bisa melakukan ini di kolam yang agak lebih tinggi ya. Kita luruskan kedua tangan di samping badan. Perlahan-lahan kita jongkok di dalam air. Kedua tangan menutup telinga saat masuk air, lalu hingga seluruh badan di dalam air. Kemudian kita kembali ke posisi awal berdiri. Berikutnya, yang ketiga, kita bisa lakukan permainan badan membungkuk. Kita awali permainan ini dengan posisi berdiri. Kemudian kita bungkukkan badan di dalam air. Kedua tangan menutup telinga saat masuk air, lalu hingga seluruh badan berada di dalam air, kita tahan posisi membungkuk hingga beberapa saat. Kemudian kita berdiri kembali ke posisi tegak. Ini bisa dilakukan sebagai latihan menyelam ya. Nah, itulah permainan-permainan yang bisa kita lakukan di dalam air. Bagaimana? Ananda bersemangat bukan? Untuk kali ini itu saja pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan.